Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 5. Ketemu lagi dengan saya, Nuril Ani SPD, guru matematika dari SMK Negeri Senduro Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan materi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dan beliau berdua adalah yang selalu mendukung saya. Yang pertama adalah Ibu Rustiani Widiasi selaku fasilitator dan Ibu Horotul Ayun selaku pengajar praktik. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti pendidikan guru penggerak dengan materi yang sangat luar biasa. Khususnya materi menciptakan konsep budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Budaya positif merupakan keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah dan diterapkan kepada seluruh warga sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, tentu saja dibutuhkan kolaborasi dari semua warga sekolah itu sendiri, baik dari siswa, guru, maupun kepala sekolah. Karena mutu sekolah bisa dilihat salah satunya dari budaya positif yang diterapkan di warga sekolah tersebut. Materi budaya positif sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu terkait filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dari filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah teladan yang diharapkan dapat menuntun murid dengan skala kodratnya yang diharapkan dapat menuntun murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia setinggi-tingginya. Sebagai penuntun dan teladan, guru harus bisa mengontrol murid dengan baik yang diterapkan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan agar dapat menerapkan kemandirian menuntun ke arah disiplin. Guru harus bisa mengatasi murid dalam penerapan disiplin sebagai manajer agar efektif dalam memandirikan murid. Seorang guru harus bisa menerapkan nilai guru penggerak pada dirinya, yaitu yang pertama berpihak kepada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Selain itu, seorang guru harus berperan sebagai agen perubahan pendidikan dan bisa menerapkan peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin membelajar, berkolaborasi dengan rekan sejawat, menjadi judge bagi guru lain, dan menciptakan komunitas belajar. Nilai dan peran guru penggerak tersebut merupakan modal awal mewujudkan pembiasaan-pembiasaan yang bermuara terciptanya budaya positif di sekolah. Pembiasaan baik tentu berhubungan dengan keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati bersama. Dalam mewujudkan pembiasaan-pembiasaan baik ke arah terciptanya budaya positif sekolah, guru harus memiliki visi. Visi guru penggerak merupakan acuan mencapai tujuan, mencapai perubahan yang lebih baik. Mewujudkan visi tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu guru memulai dari diri sendiri dan melakukan kolaborasi dengan warga sekolah. Guru perlu melakukan pendekatan agar dapat mengetahui potensi positif dan memetakan kekuatan-kekuatan yang sudah dimiliki oleh warga sekolah. Dengan menerapkan pendekatan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan berbasis positif. Adapun refleksi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif, modul budaya positif adalah materi yang sangat menarik sekali dan luar biasa bagi saya. Materinya meliputi yang pertama, yaitu terkait dengan konsep disiplin positif dengan tujuan menumbuhkan motivasi pada murid di sekolah agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai dan menjadi orang yang tentunya mereka inginkan. Diharapkan dari setiap pribadi siswa memiliki motivasi intrinsik yang berdampak positif
dan motivasi tidak dipengaruhi oleh sanksi ataupun reward. Murid berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka percayai dalam diri sendiri. Materi kedua terkait konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bahwa manusia memiliki 3 motivasi perilaku, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, jika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka penerapannya tentu saja berbeda dalam memberikan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana dan konsekuensi dalam bentuk disiplin sudah terencana dan sudah disepakati bersama. Dan jika siswa berbuat baik, guru dalam memberikan penghargaan juga harus berpikir penghargaan yang bagaimana, karena dikhawatirkan penghargaan bisa menjadi suatu hukuman. Dan materi yang ketiga terkait konsep posisi kontrol guru, bahwa dalam menerapkan disiplin yang berpusat pada kemandirian murid, seorang guru memiliki peran dalam posisi kontrol yang diterapkan. Posisi kontrol guru tersebut antara lain bisa menjadi seorang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan juga bisa sebagai manajer. Dalam penerapan budaya positif, diupayakan seorang guru harusnya menjadi seorang pemantau atau monitor dan juga menjadi seorang manajer. Materi yang keempat yaitu terkait dengan konsep kebutuhan dasar manusia. Bisa disimpulkan bahwa saat seseorang atau murid melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusiawinya. Adapun 5 kebutuhan dasar itu, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Materi berikutnya terkait konsep keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan kelas dan juga akan menjadi sebuah landasan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi dalam sebuah kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Karena menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Materi yang terakhir yaitu terkait konsep segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah proses dalam membantu murid mencari solusi memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi ini, saat ada murid melakukan kesalahan, guru bisa menggunakan dan menerapkannya agar murid bisa mengevaluasi apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Hal-hal yang menarik dalam konsep tersebut, penerapannya selama ini yang sudah saya lakukan, saya ternyata sudah melakukan kesalahan terhadap murid saya. Biasanya jika murid salah, langsung saya beri hukuman tanpa menvalidasi tindakan, apa yang menyebabkannya, dan tidak mengajaknya untuk mengevaluasi tindakannya. Dan berkaitan dengan keyakinan kelas pun demikian. Ini hal menarik dan pemahaman baru bagi saya. Ternyata untuk mendisiplinkan murid, guru harus menumbuhkan motivasi keyakinan dari dalam dirinya agar kedepannya dapat berdampak jangka panjang dalam meyakini nilai-nilai kebajikan yang berujung pada penerapan budaya positif. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul budaya positif. Sebelumnya saya berpikir bahwa budaya positif itu hanya perlu ditanamkan pada diri sendiri dan tidak perlu menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik itu kepada orang lain. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, cara berpikir saya berubah. Ternyata budaya positif itu perlu diwujudkan baik pada diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Terutama jika berprofesi sebagai guru, berarti kita perlu mewujudkan budaya positif itu kepada seluruh warga sekolah.